Saudara-saudara yang terkasih, dalam perayaan Kamis Putih kita melihat dua peristiwa penting yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama adalah Yesus membasuh kaki para murid, dan yang kedua Yesus merayakan Ekaristi bersama dengan mereka. Nah, dalam kesempatan kali ini mari kita melihat makna pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus kepada para muridnya. Pada ayat 4 dikatakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Peristiwa ini sungguh menjadi suatu peristiwa yang luar biasa bagi para murid, karena membasuh kaki itu sebenarnya adalah tugas seorang hamba. Tetapi Yesus melakukan hal ini, dan ini mau menunjukkan bahwa dengan membasuh kaki, Yesus menunjukkan tanda kasih-Nya kepada para murid sampai pada kesudahannya. Tetapi rupanya karena ini menjadi suatu hal yang tidak biasa, maka Petrus lalu menolak, sehingga di dalam ayat ke-6 dikatakan, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus, apa yang kuperbuat Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Nah, para saudara yang terkasih, penolakan Petrus ini menunjukkan bahwa Petrus belum sungguh mengenal Yesus. Tetapi Yesus lalu dengan caranya menunjukkan bahwa kasih itu harus diungkapkan dengan cara mau menjadi hamba, merendahkan diri sehingga lalu bisa melayani sesama yang dikasihinya. Dengan demikian, maka Yesus menunjukkan bahwa dengan pembasuhan kaki ini, kasih itu sungguh nyata dan diungkapkan bahwa dengan merendahkan diri menjadi pelayan, maka dia pun lalu bisa membersihkan kaki para murid. Dia bisa memberikan kehidupan. Dengan melayani, kita lalu bisa juga memberikan kegembiraan, keselamatan. Itulah yang terungkap dengan peristiwa pembasuhan kaki. Pada saat ini pun, kalau kita mau sungguh mengasihi sesama kita, maka kita perlu juga merendahkan diri, membasuh kaki seperti yang dilakukan Yesus terhadap para murid. Dengan merendahkan diri, maka kita ini seperti pelayan yang memberikan kemudahan, memberikan kehidupan kepada orang yang kita kasih. Dengan cara itulah, maka sesama kita, orang yang kita layani, lalu menjadi pribadi-pribadi yang hidup. Para saudara yang terkasih, saya menunjukkan bahwa di dalam karya yang juga saya lihat bagaimana ada orang-orang yang sungguh mau merendahkan diri untuk mengasihi supaya yang dikasih hidup, ialah karya yang dilakukan oleh para Suster Alma. Mereka melayani anak-anak yang cacat. Kita tahu bahwa seseorang yang cacat itu berarti adalah orang yang tanpa daya,
orang yang tidak mempunyai harapan. Di dalam bakti luhur ini, lembaga mereka disebut bakti luhur, anak-anak tersebut itu ternyata lalu bisa menjadi pribadi-pribadi yang hidup, mempunyai kegembiraan lagi, sebab mereka semua dilayani dengan baik oleh para suster Alma. Jadi para suster Alma ini boleh dikata 24 jam merendahkan dirinya untuk melayani mereka tanpa pamrih, dan mereka sungguh-sungguh memberikan diri, mengawasi, menjaga, melatih, memberi makan, mengajak berdoa dan sebagainya. Nah, dengan cara itulah maka anak-anak yang memiliki kekurangan di dalam fisik maupun di dalam mentalnya akhirnya juga menjadi pribadi-pribadi yang tumbuh dan berkembang. Karena itulah, kalau kita mau sungguh-sungguh mengungkapkan apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa kasih yang sejati adalah kasih di mana kita mampu menyerahkan nyawa untuk sahabat kita harus berkorban supaya orang yang dikasihi itu menjadi hidup. Dan inilah yang menurut saya masih sangat relevan, bahwa peristiwa pembasuhan kaki ini harus tetap digemakan, dan bukan hanya digemakan tentu saja, tetapi dihidupkan di dalam penghayatan kita, sehingga kita sekalian diajak untuk berkorban demi sesama kita, sehingga orang yang kita kasihi itu menjadi pribadi-pribadi yang hidup, pribadi-pribadi yang gembira, pribadi-pribadi yang bisa menemukan panggilannya. Nah, karena itulah para saudara yang terkasih, dalam perayaan Kamis Putih ini, kalau nanti Anda melihat dan melakukan pembasuhan kaki, ingatlah bahwa itu merupakan peringatan bagi kita supaya kita mau merendahkan diri, menjadi pelayan bagi sesama kita. Dan dengan demikian, kalau ini kita ungkapkan, maka kita pun memberikan kegembiraan, kehidupan untuk sesama kita. Amin.